Kisah dimulai dengan berita perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Zona demilitarisasi dan semua jalur transportasi telah dibuka, memungkinkan semua penduduk di semenanjung Korea dengan bebas melintasi dua negara tersebut. Kota perdamaian Seoul Pyeonghwa Tengah dalam proses pembangunan menjelang unifikasi nasional secara mandiri dengan menggabungkan kekuatan sebagai orang-orang dari satu bangsa. Dan semua orang tidak sabar menunggu kabar membahagiakan ini. Suatu malam seorang wanita bernama Baek Yong Oke dari Korea Utara tiba di Pyeonghwa. Orang sibuk berfoto dengan poster Vita Boy Group yang sedang naik daun dan akan mengadakan konser pada malam ini di kota Pyeonghwa. Kedatangan Yang Oke ke kota perdamaian ini untuk mencari obat, tapi apotek yang dia datangi tutup karena konser Vita. Menyadari hal ini, seorang pria dan wanita mendekatinya, mencoba menjual obat yang mereka klaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Yang Oke tidak menyadari dua orang asing itu adalah penipu. Dia bahkan bersedia membeli obat mereka dengan harga mahal. Namun karena dia tidak punya banyak uang, mereka membawanya ke sebuah tempat. Sementara itu leader Vita yang dikenal sebagai Lloyd tiba di tempat konsernya. Para penggemar menyambutnya dengan antusias, tapi ada satu gadis di belakang yang terlihat khawatir. Ketika konser Vita dimulai, acaranya sangat megah dan semua orang bersorak gembira sambil ikut bernyanyi. Wali kota Pyeonghwa sangat mendukung konser ini karena dengan Vita kotanya akan menjadi sorotan di seluruh dunia dan rencana perdamaian Korea akan dikenang sebagai sejarah yang mengesankan. Di tengah kesibukan ini ada sekelompok orang yang mencoba meledakkan stadion tempat Vita menggelar konsernya. Wali kota mendapat pesan dari anonim yang melaporkan rencana peledakan tersebut. Dan dia meminta bawahannya untuk segera mengatasi masalah ini sebab perdamaian Korea dalam taruhan. Dan mungkin proses unifikasi akan dibatalkan jika kelompok tidak dikenal ini berhasil melakukan aksinya. Di sisi lain, Yong Oke yang ternyata bagian dari pasukan khusus mendapat panggilan misi. Dan dia terpaksa merebut truk milik dua penipu sebelumnya agar bisa segera melaksanakan tugasnya. Bersamaan dengan itu, kelompok misterius sebelumnya mendapat perintah untuk membatalkan misi karena rencana mereka sudah bocor. Bersamaan dengan itu, di sela-sela waktu konsernya Lloyd menyel keluar panggung, pihak berwenang yang sedang mengawasi area stadion dari CCTV melihat Lloyd tampak mencurigakan. Dia mengenakan topi dan melompati tangga sebelum masuk ke dalam mobil. Di luar dugaan, Lloyd bertemu dengan aktris cantik yang sudah menyiapkan hadiah untuknya, senjata mainan yang cukup langka dan sulit didapatkan. Lloyd terlalu antusias sampai dia mengabaikan perasaan wanita itu yang ternyata sangat menyukainya. Segera setelah ini, terjadi keributan ketika menemukan Lloyd di mobilnya bersama seorang wanita. Dan jelas ini akan menjadi skandal yang begitu besar. Bersamaan dengan itu, pasukan khusus datang menyergap Lloyd berdasarkan laporan sebelumnya dan pemimpin mereka langsung menghancurkan senjata mainannya. Lloyd yang marah berteriak dan terkejut saat mengetahui pemimpin pasukan itu seorang wanita dan ternyata dia adalah Yong Oke. Setelah apa yang terjadi, Lloyd dan agensinya kesulitan menghadapi skandal yang mencuat ke publik antara dia dan aktris sebelumnya. Dalam upaya meredakan rumor tersebut, Lloyd mengasingkan diri di kediamannya untuk sementara. Dia sangat menyukai game bertema militer dan banyak mengoleksi senjata mainan. Bagi Lloyd, senjata mainan jauh lebih menarik daripada wanita manapun yang mencoba mendekatinya. Menjelaskan kenapa dia sangat marah saat mainannya dihancurkan Yang Oke. Wali kota dan kedua penasihatnya berusaha menutupi kasus yang terjadi demi menjaga perdamaian dan proses unifikasi. Beruntung skandal yang menimpa Lloyd membuat media sibuk. Selain itu, mereka juga telah menemukan sosok anonim yang melaporkan upaya peledakan sebelumnya dan ternyata dia fans beratnya Lloyd yang masih remaja gadis yang sebelumnya terlihat sangat khawatir saat di stadion. Sementara itu, Lloyd mendapat solusi lain dari manajernya untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan mengikuti wajib militer.
하라고. 안 해. 아, 넌 댓글도 안 보냐? 시간이 어딨어요? 바빠 죽겠는데. 가자. 군대. 뭐? 군대? Di hari pertamanya wajib militer, Lloyd kebingungan saat dia langsung dibawa ke medan pertempuran yang sangat barbar, padahal sebelumnya dia dijanjikan hanya masuk ke dalam tim pertahanan biasa. 어디랑 전쟁을 하는 거야? Fisik dan stamina Lloyd tidak sebaik pasukan lain, sehingga dia sangat kewalahan dan akhirnya tumbang karena tembakan peluru. Lloyd tidak menyangka akan ada di posisi ini. Dan sebelum kehilangan kesadarannya, dia teringat pada ibunya, yang terkesan hanya mementingkan uang bahkan sebelum pergi wajib militer. Hal pertama yang dipikirkan ibunya adalah polis, asuransi. Lloyd sangat kecewa, dan karena itu dia mempercepat wajib militernya untuk melarikan diri. Setelah pingsan, Lloyd terbangun dengan perasaan kesal, karena hanya dia yang tidak diberitahu bahwa operasi ini hanya simulasi dan tidak ada penggunaan peluru tajam. Dia juga menuntut Yang Oke untuk bertanggung jawab atas kejadian sebelumnya di stadion. Namun Yang Oke mengabaikannya dan semua pasukan mengikuti perintahnya kembali ke markas. Lloyd yang masih kesakitan berjuang untuk mengejar rekan-rekannya dan tertinggal. Saat ini Leo tergabung dalam unit tim khusus yang disebut Mountain Hawks, unit gabungan Korea Selatan dan Utara yang dibentuk untuk mengatasi aksi kelompok kejahatan di kota Pyonghwa. Namun setelah apa yang terjadi, daripada beroperasi secara diam-diam, wali kota ingin pasukan tersebut dikenal publik untuk menunjukkan betapa harmonisnya Korea Selatan dan Utara saat bersatu. Itulah kenapa Lloyd bisa tergabung dengan Mountain Hawks, karena para petinggi ingin menggunakan popularitasnya untuk mendongkrak citra pasukan tersebut. Di sisi lain, kelompok kejahatan sebelumnya, yang menamai diri mereka sebagai Violet, menentang unifikasi dan penyatuan dua Korea karena suatu alasan. Pemimpin Violet Jae-hoon memerintahkan anak buahnya untuk menangkap seorang gadis remaja yang melaporkan aksi mereka saat di stadion. Saat ini gadis remaja itu ditahan oleh pihak berwenang. Gadis itu bernama Songi, yang ternyata dia adalah peretas handal dan diduga punya hubungan dengan kelompok Violet serta aksi kejahatan yang mereka lakukan. Di sisi lain, pasukan Mountain Hawks tiba di barak kecuali Lloyd, yang akhirnya tersesat sendirian. Sementara itu berkat bantuan mata-mata di pemerintahan, Violet berhasil menangkap Song-i dan membawanya ke suatu tempat. Dalam proses Song-i berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Lloyd yang membantunya bersembunyi. Song-i terkejut, bertemu idolanya di saat yang tidak terduga dan meminta maaf kepadanya. Berpikir dia membawa masalah untuknya sejak melaporkan Violet pada pemerintah. Lloyd tidak memahami perkataannya dan segera menyelamatkan remaja itu dengan taktik pengalihan di mana dia mengenakan jaket Song-i dan berlari ke arah yang berlawanan untuk memancing Violet. Tanpa peluru tajam, Lloyd yang tidak berdaya menemukan harapan saat Yongok datang menyelamatkannya dengan sepeda motor. Karena tidak punya banyak pilihan, mereka melompat dari atas tebing untuk menghindari Violet. Lloyd yang tidak bisa berenang mulai tenggelam dalam upaya menyelamatkannya. Yongok berenang ke permukaan untuk mengambil napas dan kembali ke Lloyd untuk memberinya udara dari mulut yang membuat mereka saling berciuman. Dalam kilas balik, Yongok menghadapi masa kecilnya. Dalam kesulitan, dia adalah putri dari pasangan yang cukup berpengaruh di Korea Utara dan hidupnya sejahtera. Ayahnya adalah perwira tinggi dan ibunya seorang profesor. Namun nasibnya berubah drastis sejak orang tuanya terlibat masalah politik negara. Yongok dikirim ke kamp pelatihan unit khusus yang sangat keras dan mengerikan. Tempat di mana dia bertemu Jae-hoon yang sekarang menjadi pemimpin Violet. Kala itu Jae-hoon selalu membantu Yongok melewati masa-masa sulitnya. Dan dia menjadi salah satu alasannya untuk bertahan. Kembali ke masa sekarang. Jae-hoon membuka bar sebagai kedok untuk menyembunyikan markas Violet yang ada di ruang bawah tanah. Ketika bawahannya mengaku telah menyingkirkan Yongok, Jae-hoon tidak percaya mengingat wanita itu adalah pasukan elit yang tidak mudah dikalahkan. Fakta bahwa Jae-hoon mengenal Yongok sejak saat masih kecil tidak menghalangi niatnya untuk merusak perdamaian Korea Selatan dan Utara. Sementara itu Yongok dan Lloyd berhasil melarikan diri sampai ke tepi sungai. Lloyd bertanya, apakah Yongok melihat remaja yang dia selamatkan sebelumnya? Dan ternyata Yongok sudah mengirimnya ke tempat yang aman. Sebelum membantunya menghadapi Violet, Yongok terkesan dengan keberanian Lloyd yang mengorbankan nyawanya untuk membantu orang lain.
Tapi Lloyd menyangkal berkata bahwa dia tidak memikirkan hal tersebut. Saat itu jika memang harus mempertaruhkan nyawanya, Lloyd menjelaskan bahwa sepertinya dia tidak akan sanggup. Singkatnya, dia hanya memikirkan apa yang menurutnya benar tanpa melihat konsekuensinya. Wakil Komisaris Korea Utara memerintahkan pasukan Mountain Hawks yang tersisa di barak untuk menemukan Yong-ok dan Lloyd. Sementara itu Yong-ok tidak berdaya karena luka sayat di perutnya. Akibat serangan Violet sebelum dia melompat dari atas tebing, beruntung Lloyd pernah ikut ragam acara bertahan hidup dan tahu cara menghentikan pendarahannya. Namun dia kesulitan menyalakan api dan khawatir ketika Yong-ok terus merintih kesakitan. Yong-ok yang setengah sadar memimpikan masa lalu saat ayahnya disakiti dan dibawa pergi tanpa alasan yang jelas oleh pihak militer yang membuat kehidupan keluarganya hancur berantakan. Yong-ok meraih tangan Lloyd saat dia hendak mencari pertolongan dan memintanya jangan pergi. Sebagai gantinya Lloyd menggendongnya ke tepi jalan sampai rekan-rekan Mountain Hawk menemukan mereka. Setelah dirawat semalaman, Lloyd terbangun di kamar rumah sakit dengan asisten dan CEO agensinya. Setelah apa yang dialami sejauh ini, Lloyd mengomel dan bertanya kenapa dia ada di pasukan khusus yang membahayakan nyawanya. CEO hanya menjelaskan bahwa pemerintah Pyonghwa membutuhkan kehadirannya. Di samping itu penggemar Vita tampaknya sangat antusias saat mengetahui idola mereka menjadi bagian dari pasukan khusus yang menjadi simbol perlindungan dan kesatuan Korea Selatan dan Utara. Meskipun Lloyd menyukai hal-hal berbau militer, bukan berarti dia ingin terlibat dengan situasi sulit. Dan dia mendesak CEO untuk memindahkannya ke unit pertahanan biasa segera setelah ini. Lloyd terkejut saat mengetahui Yong-ok ada di Bangsal, rumah sakit yang sama dengannya. Tapi setelah apa yang mereka lalui, bersama keduanya masih bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Lloyd yang kesal hampir mengungkit. Bagaimana Yong-ok mengigau tentang ayahnya yang pergi. Tapi dia mengurungkan niatnya karena tahu itu adalah trauma yang tidak pantas dijadikan candaan. Setelah ini Lloyd bertemu dengan Wakil Komisaris Korea Selatan Lee yang memasukkannya ke dalam Mountain Hawks secara sepihak. Wakil Komisaris Lee menjelaskan kepada Lloyd bahwa tergabung dalam Mountain Hawks bisa membuat namanya semakin besar. Sementara masyarakat dunia bisa melihat bagaimana proses unifikasi Korea berjalan dengan baik. Dan ini solusi yang saling menguntungkan. Lloyd bukannya tidak mendukung unifikasi, tapi dia nyaris mati sejak bergabung dengan Mountain Hawks dan ingin pindah ke unit lain. Sementara itu setelah berdiskusi dengan dokter kardiotoraks Yong-ok, menemukan 2 penipu sebelumnya di rumah sakit, dan meminta 10 botol obat ajaib yang mereka klaim bisa menyembuhkan apapun dan berharap itu bisa menyembuhkan penyakit jantung. Beruntung, Lloyd datang membantunya dan mengusir para penipu itu sebelum Yong-ok menjadi korban. Namun alih-alih berterima kasih, Yong-ok justru menyalahkan Lloyd dengan berkata bahwa meskipun dia tertipu, setidaknya dia sudah mencoba segala kemungkinan untuk menemukan obat yang dia butuhkan. Hal ini menjelaskan betapa putus asanya dia dengan hal tersebut. Yong-ok dan Jae-hoon pun sudah lama tidak bertemu, dan mereka saling merindukan. Lloyd mengganggu Ryoni mengharukan mereka dan menghentikan keduanya saat berpelukan. Melihat bagaimana mereka begitu akrab mengganggu pikirannya. Lloyd juga kesal karena Yong-ok selalu tegas kepadanya, tapi bersikap manis di hadapan Jae-hoon jelas ini adalah bibit kecemburuan. Dan Lloyd yang tidak bisa membendung perasaannya memisahkan mereka untuk kedua kalinya, membuat Yong-ok semakin kesal. Segera, setelah ini Lloyd harus menemui pengacara yang dikirim untuknya. Dan dia terpaksa meninggalkan Yong-ok. Pengacara cantik itu bernama So Hee-ji, yang akan membantu Lloyd mendapatkan haknya untuk dipindahkan dari unitnya saat ini. Bagaimanapun Lloyd seharusnya tidak ada di kelompok tersebut. Tapi Wakil Komisaris Korea Selatan menahannya di sana. Jika Lloyd menolak, Wakil Komisaris terpaksa akan melaporkannya atas kepemilikan senjata api walaupun itu hanya mainan. Wakil Komisaris bisa mengaturnya dengan bantuan orang dalam. Karena itulah Lloyd membutuhkan pengacara untuk melawannya dengan hukum. Lloyd meminta Yong-ok bersaksi mengenai fakta bahwa senjata miliknya hanya mainan. Tapi wanita itu menolak berpikir bahwa dia tidak perlu melakukannya karena atasannya tidak memberinya perintah untuk itu. Di sisi lain, Jae-hoon memasang jebakan untuk menangkap Songi dan terungkap bahwa sebenarnya Songi punya hubungan kerja sama dengan Violet. Tapi dia mengacaukan rencana kelompok itu demi melindungi Lloyd dan menyimpan file rahasia mereka sebagai jaminan agar dirinya tidak disakiti. Karena itu Jae-hoon berencana menangkap Songi lagi untuk melindungi file yang seharusnya menjadi rahasia mereka. Jae-hoon mengancam akan menyakiti Lloyd untuk memancing Song,
seagar dia datang ke rumah sakit. Di rumah sakit, Lloyd mendapat banyak hadiah dari para penggemar. Saat menemukan boneka kecil bertuliskan namanya, dia menghadiahkan boneka itu untuk Yongok berpikir itu akan membuatnya terlihat imut seperti wanita pada umumnya. Mengetahui hal ini, Yongok langsung membuang bonekanya dan meminta Lloyd bersikap lebih dewasa. Setelah pertengkaran kecil ini, Lloyd memimpikan ciuman pertamanya dengan Yongok dan terbangun hanya untuk menemukan Yongok. Wanita itu bermimpi buruk lagi. Ketika Lloyd memberinya boneka untuk meredakan rasa takutnya, Yongok meraih tangannya. Karena khawatir, Lloyd duduk di samping tempat tidurnya sampai dia merasa nyaman dan terbangun. Di keesokan harinya, Yongok terkejut mendapati dirinya berpegangan tangan dengan Lloyd sepanjang malam dan menolak mengakui bahwa dialah yang meraih tangannya terlebih dahulu. Lloyd sekali lagi menawarkan bonekanya kepada Yongok dan berkata itu bisa membantunya saat bermimpi buruk lagi. Di satu kesempatan, Lloyd terpesona saat dia melihat Yongok berpakaian manis seperti wanita pada umumnya. Lloyd mengikutinya diam-diam, curiga dia akan berkencan dengan seseorang. Dan terkejut saat seorang anak kecil memanggilnya dengan nama ibu. Melihat itu, Lloyd patah hati. Tapi ternyata itu hanya kesalahpahaman. Setibanya di kedai, tempat anak itu bersama pengasuhnya sesama orang Korea Utara, Yongok mendapat penjelasan dari anak kecil itu, yang bernama Mire, bahwa ia bukan memanggil Omoni, melainkan Eoni, yang artinya kakak perempuan. Saat itu terungkap bahwa Yongok sedang mencari cara untuk menyembuhkan adiknya yang mengidap penyakit jantung. Yongok dalam mode bertugas memergoki Lloyd yang mengikutinya sepanjang hari dan menyeretnya untuk dibawa kembali ke markas. Lloyd yang memberontak membuat Yongok terjatuh dan mereka hampir berpelukan, membuat suasana tegang menjadi romantis. Segera setelah ini, sebelum kembali ke markas, Yongok dan Lloyd mengurus administrasi di rumah sakit dan mereka dikejutkan dengan sebuah tragedi di mana Song-i terjatuh dari atap. Setelah apa yang terjadi, Song-i segera dibawa ke pusat operasi. Dia selamat tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah memikirkannya, Lloyd merasa bahwa ini bukan kecelakaan biasa, mengingat Song-i pernah diburu anggota Violet. Yongok pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya dia sedang menyelidiki kasus Song-i bersama atasannya, Park, wakil komisaris Korea Utara. Mereka mengetahui bahwa Song-i meretas file rahasia Violet, dan itu sebabnya dia diburu oleh kelompok tersebut. Namun Yongok dan atasannya tidak tahu di mana file rahasia itu berada, dan hanya Song-i yang mengetahuinya. Lloyd kembali ke markas mengikuti perintah. Selama percakapan dengan rekan-rekan di timnya, dia mengetahui bahwa Violet terdiri dari anggota unit 1, 2 tempat di mana Yongok dilatih menjadi pasukan elit bersama Jae-hoon. Namun pasukan itu kini tidak lagi dibutuhkan, karena Korea Selatan dan Utara sudah berdamai. Malam harinya Lloyd teringat dengan momen saat Song-i menemuinya di rumah sakit dan menanyakan jaket merah muda miliknya yang sebelumnya dia gunakan untuk mengelabui Violet, tapi dia lupa di mana jaket itu berada. Setelah dibawa ke rumah sakit, Lloyd berpikir Song-i masih berusaha mencari jaketnya, dan itu sebabnya dia datang ke rumah sakit sebelum akhirnya terjatuh dari atap gedung. Sementara itu So-hee-ji yang bertekad memenangkan kasusnya menemui wakil komisaris Lee dan meminta dia membiarkan Lloyd pindah ke unit militer lain. Hee-ji sudah menyelidiki dan mendapatkan bukti bahwa wakil komisaris Lee secara sepihak memasukkan Lloyd ke pasukan Mountain Hawks. Hee-ji berjanji tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika Lloyd dipindahkan dari pasukan khusus tersebut. Setelah pertemuan ini, Hee-ji menghubungi Lloyd bahwa keinginannya untuk pindah ke unit militer lain akan terwujud dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membayarnya dengan makan siang bersama. Di perjalanan menuju pertemuannya dengan Hee-ji, Lloyd melihat Mire memanggil Yongok dengan sebutan kakak dan merasa lega. Dia akhirnya bertemu dengan Hee-ji yang mengajaknya ke bar milik Jae-hoon, tempat di mana Yongok juga datang untuk menemui teman lamanya itu. Lloyd yang cemburu memuji penampilan So Hee-ji yang tampil cantik, tapi Yongok tidak menghiraukannya. Pada hari itu sekelompok pengunjung membicarakan Song-i kejadian saat dia jatuh dari atap viral di media sosial, dan mereka menyebutnya penguntit konyol yang rela mati demi idolanya. Lloyd yang mendengar ini marah dan memulai pertengkaran dengan mereka. Yongok berusaha menahannya dan Jae-hoon terpaksa membawa keduanya pergi dari bar untuk meredakan situasi. Malam harinya saat di markas, Yongok teringat pada Lloyd saat boneka pemberiannya tempo hari terjatuh dari lemari. Lloyd akan segera dipindahkan ke unit lain dan entah kenapa Yongok mulai gelisah saat memikirkan kepergiannya.
grounded, steady, earth between your toes, arms wide, ready, love is true, you know. Come roll, you can borrow bone, piece by piece, thriving in your bones. Home, sweet home, together or alone. Build your home. You are your own. Home sweet home. Home sweet home. Untuk mengatasi perasaan ini, Yongok mencoba mengalihkannya dengan berolahraga di gym. Tak lama kemudian, Lloyd menemukannya dan berterima kasih atas segalanya dan memintanya untuk menjaga Song-i. Keesokan harinya, Lloyd berpamitan dengan rekan-rekan di timnya. Dia sudah melewati banyak hal bersama mereka dan merasa sedih dengan perpisahan ini. Di tengah jalan, dalam mobil Lloyd meminta asistennya membawa dia ke rumah sakit untuk melihat keadaan Song-i. Yongok juga ternyata sudah tiba di sana dan sembunyi ketika Lloyd datang ke ruangan Song-i. Yongok melihat bagaimana Lloyd begitu peduli pada penggemarnya. Yongok mulai berpikir bahwa Lloyd memiliki pribadi yang baik. Segera setelah ini, anggota Violet yang menyamar jadi dokter berusaha menyingkirkan Song-i, tapi dia gagal karena Yongok melindunginya dan mengejarnya sampai ke belakang gedung di mana anggota Violet lainnya sudah menunggu. Yongok kewalahan menghadapi mereka, sampai akhirnya Lloyd datang membantu sambil membawa senjata. Ketiga anggota Violet menyadari senjata yang dibawa Lloyd palsu, dan mereka akhirnya kabur. Untuk mengetahui lebih banyak apa tujuan Violet yang sebenarnya, Yongok mencoba membuka ponsel Song-i yang ditahan pihak berwenang. Lloyd membantunya, dan bisa menebak kata sandi ponsel itu adalah hari ulang tahunnya. Yongok terkejut, karena Lloyd belum pergi, padahal sudah dipindah tugaskan, dan ternyata dia berubah pikiran setelah melewati banyak hal dengan Yongok. Lloyd memutuskan untuk tetap tinggal agar dia bisa melindungi Song-i dan membantu Yongok mengungkap tujuan Violet. Dalam upaya pertamanya, Lloyd meminta bantuan untuk menyelidiki latar belakang seseorang. So Hee-ji mau membantunya jika Lloyd memintanya sebagai teman, dan sebagai gantinya, Lloyd harus membantunya juga di lain kesempatan. Lloyd setuju dan sejak saat itu, mereka mulai berteman. Sementara itu, Yongok melapor pada atasannya Wakil Komisaris Korea Utara Park yang telah menyusun rencana untuk menangkap Violet. Fakta bahwa Violet mengincar nyawa Song-i membuat Park berpikir bahwa kelompok tersebut pasti mengincar Lloyd juga, karena mereka selalu menyingkirkan segala kemungkinan yang menjadi penghalang. Oleh karena itu, Park ingin memanfaatkan Lloyd sebagai umpan untuk menangkap Violet. Yongok tidak mau melibatkan Lloyd dalam bahaya, tapi dia tidak bisa membantah keinginan atasannya. Dalam rencananya, unit gabungan Mountain Hawks akan mengadakan sesi pemotretan sebagai promosi dalam upaya meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap unifikasi. Wakil Komisaris Park percaya Violet akan muncul untuk menghabisi Lloyd di tempat terbuka. Dan itu adalah saat terbaik untuk menangkap mereka. Di sisi lain, Jae-hoon menyusup ke camp dan mencari sesuatu di laci milik Lloyd. Berpikir dia menyimpan file rahasia yang diserahkan Song-i. Namun, dia malah menemukan peledak tepat di bawah ranjangnya dan mengambilnya. Sepulangnya ke markas, Jae-hoon menegur bawahannya Song-tae, anggota Violet yang pergi ke rumah sakit untuk menyingkirkan Song-i dan menaruh peledak di bawah ranjang Lloyd. Song-tae menjelaskan bahwa dia harus menyingkirkan mereka demi melindungi rencana Violet. Jae-hoon sebagai pemimpin tidak mau anggotanya bertindak ceroboh dan menjelaskan bahwa penilaian Song-tae yang terburu-buru hanya akan menghambat rencana Violet di masa mendatang. Song-tae mengelak dengan berkata bahwa Jae-hoon hanya takut Yongok wanita yang dia sukai ikut terluka karena ulahnya. Jae-hoon memperingatinya untuk tidak melebihi batas dan menjelaskan bahwa Violet harus bertindak dengan hati-hati. Dalam kilas balik, Jae-hoon sebagai mata-mata Korea Utara merasa dikhianati oleh negaranya. Perdamaian secara tidak langsung membuat semua usahanya untuk negara jadi sia-sia. Dan tragisnya, negara berusaha mengubur rahasia gelap mereka dengan menghabisi semua agen rahasia yang tersebar di Korea Selatan.
Mereka yang berhasil bertahan, termasuk Jae-hoon, memalsukan kematian mereka dan bersatu untuk menghancurkan perdamaian, sesuatu yang membuat hidup mereka tidak lagi berarti. Dan terciptalah kelompok anti-unifikasi yang mereka sebut Violet. Pada hari pemotretan Song-tae yang sudah tidak percaya pada Jae-hoon, menyiapkan senapan laras panjangnya untuk melenyapkan Lloyd. Berpikir dia mengetahui rahasia Violet dan menjadi ancaman bagi kelompoknya. Yongok yang menyadari keberadaannya, mengambil cermin untuk memantulkan cahaya yang membuat bidikannya meleset. Dan Lloyd selamat dari tembakan. Ketika Song-tae melarikan diri, salah satu rekannya tertangkap. Selama interogasi, Yongok dan Wakil Komisaris Park mengetahui bahwa Song-hye memiliki informasi tentang rencana kelompok Violet. Sementara itu Lloyd mengunjungi Song-hye dan merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Saat itu Song-hye mengalami serangan jantung. Tapi untungnya, dia masih bertahan. Sepulangnya ke camp, Lloyd menemukan Yongok sedang memeriksa barang-barangnya, termasuk jaket merah muda yang pernah ditanyakan sebelumnya. Yongok meminta Lloyd menyerahkan apapun yang sebelumnya diberikan Song-hye kepadanya, sebelum akhirnya ia dibanting ke lantai karena melawan. Yongok berkata ini demi keselamatannya. Tapi Lloyd berkata bahwa Yongok bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Selalu pura-pura tegar di luar tapi rapuh dari dalam, Lloyd berharap Yongok mau bekerja sama dengannya untuk menghadapi masalah alih-alih bertindak sendiri dan mencurigainya. Tapi Yongok bersikap sebaliknya dan tidak ingin menyeretnya ke dalam masalah. Pasukan Mountain Hawks memisahkan Yongok dengan Lloyd. Dari pertengkaran, Lloyd menyerahkan jaket merah muda Song-hye kepada Yongok, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang penting di dalamnya dan menyerahkannya kepada Wakil Komisaris Park. Menanggapi perkelahiannya dengan Lloyd, Wakil Komisaris Park memerintahkan Yongok untuk cuti selama beberapa hari. Sementara itu terungkap bahwa Lloyd meminta bantuan So-hee-ji untuk menyelidiki latar belakang Song-hye dan mengetahui bahwa dia seorang hacker. So-hee-ji tidak mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Song-hye dan meminta Lloyd menemaninya ke sebuah pesta. Jika dia ingin tahu sisa informasinya, meski awalnya menolak, Lloyd terpaksa menurutinya. Mire yang ternyata adalah penggemar Vita bertemu Jae-hoon saat dia hampir pingsan di jalan karena penyakitnya. Mire mengenali Jae-hoon sebagai pemilik bar di seberang kedai milik pengasuhnya. Dan dia pulang bersama pria itu sampai bertemu dengan Yongok yang sangat mengkhawatirkannya. Di rumah setelah meminum obat, Mire mengenang orang tuanya bersama Yongok yang berkata bahwa dia cantik seperti mendiang ibu mereka dan memintanya bertahan sampai dia punya kesempatan untuk menjalani operasi. Sementara itu terungkap bahwa Lloyd menyimpan file yang sangat dicari kelompok Violet. Dia menemukannya di saku jaket merah muda milik Song-hye yang ternyata ada di mobil van miliknya selama ini. Di sisi lain, Yongok mengonfrontasi Jae-hoon tentang memalsukan kematiannya. Setelah dia menerima informasi itu dari orang dalam, pada titik ini, Yongok mulai mencurigai Jae-hoon jadi bagian dari Violet, mengingat kelompok tersebut berisi mantan agen rahasia yang terdiri dari pasukan elit seperti dirinya. Suatu ketika Yongok bertemu dengan Lloyd yang mengambil cuti untuk pergi ke pesta bersama So-hee-ji. Pada awalnya dia tidak peduli, tapi setelah melihat catatan forensik digital yang baru saja sampai, Yongok berubah pikiran. Catatan itu berisi jejak digital yang diperoleh dari ponsel Song-hye. Dan ternyata, pesta yang akan dihadiri Lloyd sudah pernah disebutkan menjelaskan bahwa Violet mengincar pesta tersebut untuk merusak citra perdamaian, di mana pesta itu akan dihadiri tamu VIP dari Korea Selatan dan Utara, termasuk para pejabat Pyonghwa. Yongok teringat bahwa pengasuh Mire juga diundang ke pesta tersebut sebagai perwakilan dari warga Korea Utara, menyebutkan bahwa Jae-hoon juga akan hadir, sehingga menimbulkan lebih banyak kecurigaan dan pertanyaan. Kenapa Jae-hoon terikat dengan semua ini? Lloyd tiba di pesta di mana So-hee-ji mengajaknya untuk berkenalan dengan ibunya yang ternyata adalah wali kota Pyonghwa. Dan dia meminta Lloyd menyampaikan pidato perdamaian di tengah acara pesta nanti. Di sisi lain, Yongok yang mengkhawatirkan Lloyd datang ke pesta, tapi dia tidak diizinkan masuk karena pakaiannya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Beruntung dia bertemu dengan asisten Lloyd, yang mau membantunya mencarikan gaun sehingga dia bisa masuk ke dalam pesta. Lloyd yang terkejut mendekatinya dan mengatakan padanya bahwa malam ini dia terlihat sangat cantik. Yongok tidak bereaksi, sampai akhirnya So-hee-ji membawa Lloyd pergi untuk menyapa tamu-tamu VIP lainnya. Wali kota dalam pidato penyambutannya menjelaskan bahwa pesta ini diadakan untuk mendukung organisasi dan pihak terkait yang telah mendukung jalannya perdamaian Korea Selatan dan Utara
Selain acara makan malam pesta ini, menyiapkan ajang untuk berdonasi ke badan amal. Lloyd yang cemburu, melihat Yongok berduaan dengan Jae-hoon tidak bisa tinggal diam, dia mengajak Yongok memainkan game berhadiah uang 100 juta won untuk disumbangkan. Dan pemenang berhak memilih badan amal mana yang ingin mereka bantu. Lloyd meminta uangnya disumbangkan ke Yayasan Jantung Anak, dengan harapan itu bisa membantu orang-orang seperti Mire. Falling over me right now, right now. Got so much what we saw. Tomorrow that shit now. I'm afraid of all it. Lloyd dan Yongok memenangkan permainan tersebut, dan mereka sangat senang. Walaupun Jae-hoon cemburu melihat kedekatan Yongok dengan Lloyd, dia tidak punya waktu untuk mencemaskan perasaannya. Di pesta ini, Jae-hoon menerima koper berisi uang dan perintah suara dari Shadow, dalang sebenarnya yang mengendalikan Violet dari balik bayang-bayang. Jae-hoon tidak tahu siapa Shadow sebenarnya, tapi dia menuruti perintahnya karena punya satu tujuan yang sama, yaitu merusak perdamaian Korea Selatan dan Utara. Segera setelah ini, ketika Lloyd memulai pidatonya, tembakan dilepaskan dan mengacaukan pesta dalam sekejap. Yongok dan Lloyd yang saling mengkhawatirkan berlari ke arah satu sama lain sambil menghindari tembakan. Dan pasukan Mountain Hawks yang ada di sana dengan sigap menyelamatkan para tamu undangan. Penyerangan Violet di malam pesta gagal karena pasukan Mountain Hawks berhasil mengamankan tamu VIP. Di sisi lain, Jae-hoon membantu Song-tae kabur dengan mobilnya. Tapi Yongok mengikuti mereka sampai ke markas. Di ruang bawah tanah itu, Song-tae melarikan diri saat Jae-hoon mengalihkan perhatian Yongok yang terlihat sangat kecewa dan siap menembaknya. Pada pertemuan tidak terduga ini, Jae-hoon menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan bersama Violet tidak ada apa-apanya. Dibandingkan pengkhianatan negara mereka, banyak agen rahasia yang dikirim ke selatan dimusnahkan dengan cara yang kejam. Mereka yang tadinya dianggap pejuang negara, tiba-tiba dibuang, dan perdamaian yang indah pada kenyataannya diperoleh melalui pengorbanan yang mengerikan. Yongok tahu penderitaan mereka yang dilatih menjadi pasukan elit, dan membayangkan bagaimana kesetiaan mereka dibalas dengan pengkhianatan sangat melukai hatinya. Yongok hanya beruntung tidak dikirim sebagai agen rahasia sehingga dia tidak langsung merasakan kepedihannya. Di malam itu Yongok bingung harus berpihak kepada siapa, dan Lloyd yang mengikutinya memperhatikannya dari kejauhan. Saat berdiskusi dengan wali kota, para petinggi sepakat untuk menangkap pemimpin Violet yaitu Shadow dan menutupi insiden di malam pesta dari media agar citra perdamaian tidak rusak. Bagaimanapun para pejabat di kota Pyeonghwa harus menyelesaikan masalah ini sebelum hari perjanjian dua negara untuk mengesahkan unifikasi diselenggarakan. Meski kecewa karena pesta di malam itu berakhir kacau, So Hye-ji menepati janjinya kepada Lloyd untuk memberitahu latar belakang Song-yi. Remaja itu berasal dari Korea Utara dan sudah melewati banyak hal sejak orang tuanya meninggal. Karena keterampilannya menggunakan komputer, negara merekrutnya ke unit peratasan, pemerintah bahkan mengirimnya ke Rusia untuk belajar. Dan dia bergabung dengan Violet untuk bertahan hidup selama tinggal sendirian di Rusia. So Hye-ji menjelaskan bahwa Lloyd sepertinya sangat penting bagi remaja itu karena dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Yongok merahasiakan identitas Jae-hoon dari atasannya, dan dia mengunjungi adiknya di sela-sela kesibukan. Pada malam itu, Mire mengenalkan anggota Vita melalui video di tabletnya, dan berkata bahwa Lloyd mungkin jadi tipe kakaknya. Mire kesakitan saat dia bercanda dengan kakaknya yang kemudian berjanji akan melindunginya bagaimanapun caranya. Di satu kesempatan ketika Lloyd menyelinap ke ruang bawah tanah Violet, dia mendengar Yongok dan Jae-hoon berbicara. Jae-hoon mencoba meyakinkan Yongok untuk mendukungnya, tapi dia menolak. Yongok percaya bahwa perdamaian adalah akhir yang harus dicapai agar tidak ada orang yang dikorbankan lagi. Dan perbuatan Jae-hoon mau bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Jae-hoon berjanji akan membantu operasi Mire, tapi Yongok menegaskan bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Di satu kesempatan Yongok diam-diam melihat rekaman atasannya saat menginterogasi anggota Violet yang tertangkap dan menyadari mereka memperlakukannya dengan kejam, di mana ini melanggar aturan yang dia yakini. Dalam upaya untuk menangkap Shadow, para petinggi membiarkan anggota Violet yang tertangkap melarikan diri, dibantu dengan agen rahasia yang pura-pura menjadi bagian dari Violet, dengan harapan mereka akan bertemu Shadow.
Para pejabat mengamankan Lloyd di pusat kendali, tapi dia melihat Yongok mengambil senapan laras panjang untuk rencana yang tidak diketahui dan mengikutinya dari belakang. Sementara itu, anggota Violet yang kabur menemui Jae-hoon di sebuah taman. Anggota Violet curiga bahwa orang yang bersamanya bukan anggota dari mereka. Setelah bertemu dengan anggota Violet yang selamat, Jae-hoon memberinya sejumlah uang agar dia bisa kabur dan memulai hidup baru. Sementara agen rahasia yang berpura-pura menjadi anggota Violet dilenyapkan di tempat dan rencana para pejabat tidak berjalan sesuai harapan. Pasukan Mountain Hawks yang sudah bersiap langsung mengejar Jae-hoon, tapi Yongok dari atas gedung justru membantunya kabur dan membidik pasukannya sendiri. Namun dia memastikan tidak ada korban jiwa dan Yongok hanya mengincar rompi anti peluru mereka. Lloyd yang menemukannya di atap meminta penjelasan, tapi Yongok menolak berkata bahwa meskipun dia menjelaskannya, Lloyd tidak akan mengerti. Tak butuh waktu lama bagi wakil komisaris Park untuk menyadari bahwa Yongok membantu pelarian Jae-hoon selain karena dia absen dalam misi penangkapannya. Hanya dia satu-satunya pasukan elit yang bisa melumpuhkan anak buahnya. Lloyd secara tidak terduga membuat alibi untuk menyelamatkan Yongok berkata bahwa sepanjang hari itu dia berkencan dengannya di hotel. Yongok tidak mengharapkan bantuan ini dan siap menerima konsekuensinya. Namun orang-orang lebih percaya dengan Lloyd dan Yongok terpaksa mengikuti alurnya kali ini. 뭐? 내 여자? 우리가 사귄다고? 왜 이렇게까지? Kembali ke markas Yongok dan Lloyd bermimpi berciuman dan terbangun dengan kaget. Yongok tidak percaya. Mimpi itu rasanya lebih nyata daripada mimpi tertembak. Bagaimanapun, alibi Lloyd bahwa dia berkencan dengan Yongok mulai tersebar ke publik. Ada yang merekam pengakuan Lloyd dan menyebarkannya di internet. Dan seketika menjadi trending topik. Alih-alih marah karena idola mereka sudah punya pacar, para penggemar Vita tampaknya mendukung hubungan Lloyd. Pasalnya, ada seseorang yang merekam insiden penyerangan Lloyd di pesta pada malam itu, di mana Yongok dengan berani melindungi Lloyd dari tembakan, yang menurut penggemar sangat romantis. Di sisi lain, para pejabat Pyonghwa merasa terbantu adanya berita ini, sebab insiden penangkapan ketua Violet terkubur dengan skandal ini. Sementara itu, So Hye-ji mengungkapkan pada ibunya bahwa dia menyukai Lloyd, dan walaupun skandal yang terjadi mengganggu pikirannya, dia tidak mau menyerah pada perasaannya. Yongok dengan enggan bersikap seperti pacarnya Lloyd. Untuk memperkuat alibinya, dia sering menghabiskan waktu dengannya, mulai dari makan siang berdua, jalan-jalan di taman, dan momen kebersamaan lainnya. Di tengah sandiwara ini, Jae-hoon mengajak Yongok pergi ke luar negeri dan berjanji akan mengirim Mire ke rumah sakit terbaik. Namun Yongok menolak dan berkata bahwa dia sudah membalas kebaikan Jae-hoon di masa lalu dengan menyelamatkannya tempo hari. Jae-hoon patah hati setelah mendengar Yongok memintanya untuk tidak bertemu lagi, sebab mereka sudah berada di pihak yang berbeda. Setelah itu Jae-hoon pergi dengan perasaan sedih. Lloyd dan rekan-rekan di militernya mengadakan pesta. Semua orang menikmati waktu-waktu kebersamaan ini, termasuk Yongok yang akhirnya bisa lebih sering tersenyum. Di malam yang membahagiakan itu, Yongok menyadari bahwa Lloyd menyukainya dan menegaskan bahwa sebaiknya dia tidak menaruh perasaan terhadapnya, bukan karena cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi Yongok merasa bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil. Bagaimanapun Lloyd adalah selebritis yang dicintai para penggemarnya. Sementara Yong adalah pasukan elit yang mempertaruhkan nyawanya saat bertugas. Secara tidak langsung mengakui perasaannya. Dan Lloyd seketika menciumnya. Percaya bahwa mereka akan menemukan jalan yang tepat jika terus bersama. Yongok tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Dan mereka larut dalam kisah asmara yang tidak biasa. Teman-teman militer mendukung hubungan Lloyd dengan Yongok. Dan mereka menyarankan beberapa ide kencan. Karena Yongok bukan wanita biasa, Lloyd mengajaknya berkencan dengan cara yang tidak biasa, di mana dia menganggap kegiatan ini sebagai misi. Yongok yang masih malu-malu belajar dari internet bagaimana cara berkencan dan menemukan konten video yang membahas kesukaan para pria. Salah satunya ajakan makan ramyun di rumah sebagai konteks di Korea Selatan. Ajakan makan ramyun menyimpan makna tersembunyi yang mengarah pada kegiatan intim.
Pada hari berkencan, alih-alih pergi ke tempat yang jauh, Yong membawa Lloyd bertemu adiknya di rumah dan mengajak makan ramyeon. Lloyd terkejut dan mulai gugup berkata bahwa ini bukan waktu yang tepat karena ada Mire di samping mereka. Ternyata Yongok sama sekali tidak memahami makna tersembunyi di balik ajakannya dan berpikir itu hanya kegiatan makan ramyeon biasa. Beruntung kekecewaan Lloyd terobati ketika mereka akhirnya piknik bersama. Setelah kalah dalam permainan, Lloyd harus mengabulkan permintaan Yongok. Alih-alih meminta barang mewah seperti yang ditawarkan Lloyd, Yongok memintanya menyanyikan sebuah lagu untuknya setelah melihat acara musik kecil di tempat mereka bermain. Yongok sangat terhibur. Dia menikmati piknik ini dan mengaku bahwa dia merasa bahagia. Tapi takut perasaan itu tidak bertahan lama. Lloyd menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kebahagiaan yang abadi, mereka bisa membuat kebahagiaan yang lain saat itu mulai pudar dan seterusnya. Di tengah kebahagiaan ini, Sohiji menemukan rekaman pada dashboard mobilnya yang memperlihatkan Yongok berbicara empat mata dengan Jae-hoon pada malam pesta saat itu. Dan dia menyerahkannya pada wakil komisaris Park. Rekaman ini membuktikan bahwa Yongok terlibat dengan Jae-hoon dan pantas mendapat hukuman. Sohiji sengaja melaporkan Yongok demi menjauhkannya dari Lloyd karena dia tahu Yongok terancam akan dipulangkan jika terbukti bersalah. Malam harinya, Lloyd mengaku pada Yongok bahwa dia menyimpan memory card yang ditemukannya dari jaket Song-yi. Lloyd baru tahu isinya adalah daftar nama agen Violet setelah Yongok menceritakannya. Setelah membuat foto untuk kenang-kenangan seseorang membawa Mire saat dia menunggu sendirian di luar booth foto. Ketika Lloyd dan Yongok mencarinya dengan panik, Jae-hoon memberi pesan kepada mereka bahwa Mire pergi bersamanya dan ini adalah ancaman terbuka. Lloyd menyadari bahwa Jae-hoon menginginkan file yang dia simpan dan menemuinya seorang diri setelah berjanji pada Yongok bahwa dia akan membawa Mire kembali apapun yang terjadi. Jae-hoon tidak yakin file itu ada pada Lloyd tapi memikirkan bagaimana Song-yi rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menemuinya di rumah sakit. Kala itu membuatnya berpikir bahwa Lloyd pasti menyimpan filenya. Dugaannya benar. Dan Lloyd terpaksa menyerahkan file tersebut demi keselamatan Mire dan bertanya apakah Jae-hoon yang membuat Song-yi terjatuh dari atap pada malam itu. Song-tae tiba-tiba muncul sambil membawa senjata dan menjelaskan bahwa Song-yi terjatuh dari atap. Karena ulahnya sendiri dia berusaha menghindari masalahnya dengan tidak melibatkan siapapun lagi. Song-tae mengambil memory card Song-yi untuk dibawa sendiri kepada Shadow yang tampaknya sudah tidak percaya kepada Jae-hoon. Sementara Jae-hoon mengejar Song-tae, Lloyd membawa Mire yang tertidur pulang dengan selamat. Sepulangnya ke rumah, Lloyd mengungkapkan bahwa file yang sudah diserahkan kepada Jae-hoon itu palsu, sementara yang asli disembunyikan di dalam boneka kecil yang pernah dia berikan kepada Yongok di malam itu. Wakil komisaris menangkap Yongok karena dianggap mengkhianati negara. Yongok menyerahkan diri setelah diam-diam mengembalikan memory card Song-yi kepada Lloyd dan memintanya menjaga Mire. Mire yang terbangun mengejar kakaknya, tapi dia pingsan karena sangat terkejut. Dan Lloyd segera membawanya ke rumah sakit meninggalkan Yongok yang tidak berdaya dan mencemaskan keselamatan adiknya. Setelah apa yang terjadi, Yongok dipulangkan ke Korea Utara dan mungkin dia akan dihukum mati atas perbuatannya. Sebelum berpisah, Lloyd berjanji kepada Yongok bahwa dia akan membawanya kembali ke Pyonghwa dan menjaga Mire dengan baik.
Lloyd menerobos pusat kendali untuk menemui wali kota dan wakil komisaris. Dia membawa daftar nama anggota Violet yang tersisa dan meminta para petinggi untuk memeriksanya saat itu juga. Demi transparansi, jika Yongok tidak ada di dalam daftar tersebut, itu berarti dia tidak mengkhianati negaranya. Wali kota menuruti permintaan Lloyd, tapi karena file itu terenkripsi, mereka harus menemukan kata sandinya. Song-yi sudah merancang file itu akan hancur jika seseorang salah memasukkan kata sandinya sebanyak 3 kali. Dan petunjuk yang tersedia adalah mereka harus menebak lagu paling membahagiakan bagi Song-yi. Lloyd percaya itu pasti lagu-lagu milik Vita. Tapi dia bingung harus memilih yang mana setelah 2 kali salah menebak. Suatu keberuntungan Lloyd bisa menebaknya pada kesempatan terakhir. Dan file itu akhirnya terbuka. Wali kota segera memerintahkan pihak berwenang untuk menangkap orang-orang dalam daftar tersebut. Dan meminta Lloyd untuk berhati-hati. Karena Violet tidak akan tinggal diam setelah daftar ini terungkap. Lloyd meminta tolong pada wali kota untuk mengembalikan Yongok ke Pyonghwa. Dan dia berjanji akan mengupayakannya. Sementara itu, So-hee-ji sangat kecewa saat menyadari Lloyd tidak menyerah pada cintanya. So-hee-ji bertanya pada Lloyd untuk apa dia memperjuangkan Yongok jika pada akhirnya mereka tidak bisa bersama. Lloyd menegaskan bahwa So-hee-ji tidak berhak memutuskan akan seperti apa kisah cintanya berakhir, dan dia akhirnya tahu bahwa So-hee-ji yang melaporkan Yongok kepada wakil komisaris Park. So-hee-ji menjelaskan bahwa dia tidak ingin Lloyd terlibat dengan wanita berbahaya yang selalu mempertaruhkan nyawanya dan mungkin akan menyeretnya ke dalam masalah. Bukan tidak mungkin jika semua pencapaian Lloyd akan hilang dalam sekejap mata. Jika dia berurusan dengan Yongok, Hee-ji peduli kepadanya dan mengungkapkan perasaannya. Tapi Lloyd menolaknya dengan tegas. Sementara itu identitas Shadow yang sebenarnya belum terungkap dan wali kota menugaskan bawahannya untuk menangkapnya dengan jebakan. Sementara itu di penjara Korea Utara, Yongok bertemu dengan anggota Violet yang pernah dibantu kabur oleh Jae-hoon, yang memberitahunya bahwa Lloyd dalam masalah besar karena sudah membeberkan nama mereka, sehingga membuat Shadow marah, memerintahkan anggota Violet yang belum tertangkap untuk melenyapkannya. Lloyd menemui pengasuh Mire dan memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan operasi untuk gadis itu. Dia juga terus mencari cara untuk membawa Yongok kembali ke Pyonghwa sambil melanjutkan kewajibannya di militer. Lloyd terus merindukan kekasihnya dan patah hati saat mendapat kabar bahwa Yongok telah dibebaskan. Tapi dia dikirim ke unit revolusioner yang ada di Timur Tengah. Ketika Lloyd tenggelam dalam kesedihan, Yongok secara tidak terduga kembali ke Pyonghwa. Mengejutkan Lloyd, yang awalnya berpikir dia mulai berhalusinasi. Yongok terbukti tidak bersalah. Jadi dia bebas dari tuntutan. Namun sesaat sebelum dikirim ke Timur Tengah, dia memutuskan untuk pensiun. Selama ini, Yongok bertahan di militer demi mengembalikan kehormatan ayahnya yang dituduh tanpa bukti, dan keinginan tersebut tidak akan tercapai jika dia pensiun. Meski begitu, Yonggon sudah membuat keputusannya sendiri. Dia ingin kembali ke Pyonghwa agar bisa merawat adiknya dan melindungi kekasihnya. Pergi jauh dari mereka hanya akan menyakiti hatinya sendiri. Dan mungkin dia tidak akan sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Setelah pertemuan ini, Lloyd meminta maaf kepada Yongok karena mengambil keputusan sendiri untuk operasi Mire. Padahal ia mengambil keputusan tersebut tanggung jawab sebagai kakaknya. Yongok tidak keberatan dan dia sangat bahagia mendengar adiknya bisa segera disembuhkan. Di sisi lain, Song Tae mendapat perintah baru dari Shadow. Rencana mereka merusak perdamaian selalu gagal karena skandal yang diciptakan Lloyd yang membuat masyarakat tidak menghiraukan aksi mereka. Sekarang dengan kekuatan yang tersisa, Shadow memerintahkan Song Tae untuk melenyapkan Lloyd. Walaupun dia bukan pejabat dan orang penting dalam pemerintah, pengaruhnya sudah cukup besar untuk masyarakat. Setelah menemani Yongok bertemu dengan adiknya di rumah sakit, Lloyd dibawa ke pusat kendali oleh wakil komisaris Lee agar dia terlindungi dari serangan Violet. Sementara itu para petinggi meragukan alasan Yongok kembali ke Pyonghwa, mengingat dia sudah pensiun dari militer dan berusaha menyelidikinya. Di ruang interogasi, Yongok menjelaskan kepada Lloyd bahwa dia sengaja pensiun karena tidak mau meninggalkan orang-orang yang berarti untuknya. Meski itu harus dibayar dengan hilangnya kesempatan untuk membersihkan nama baik ayahnya. Yongok tidak menyesal dan percaya mendiang orang tuanya akan jauh lebih bahagia jika dia merelakan masa lalu dan hidup untuk masa depan.
Sejak pertemuannya dengan Yongok, Jae-hoon selalu mempertanyakan kembali tujuannya menghancurkan perdamaian dan bertanya-tanya apakah balas dendamnya sepadan untuk itu. Rasa sakitnya dikhianati negara memang tidak bisa disembuhkan. Tapi apakah merusak perdamaian dapat mengatasinya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat Jae-hoon bimbang. Dan keadaan ini merusak Violet dari dalam ketika Song-tae tidak lagi percaya kepadanya dan mulai bertindak sesuka hati. Ketika Yongok menolak ajakannya untuk pergi ke luar negeri, Jae-hoon mendapat jawaban atas keraguan di hatinya, bahwa merusak kedamaian akan menimbulkan banyak korban tidak bersalah, seperti apa yang pernah dikatakan Yongok, dan mungkin orang yang dia cintai yang akan menjadi korbannya. Sama seperti Yongok yang ingin melindungi masa depan dengan mengorbankan keinginannya, Jae-hoon juga melepaskan dendamnya demi keselamatan Yongok, orang yang dia cintai pada akhirnya. Dalam upaya menangkap Shadow wali kota menjadikan Lloyd sebagai umpan, dia akan menyiapkan rumah persembunyian untuknya dan pura-pura membocorkan informasinya siapa Lun yang akan terpancing dengan umpan tersebut dapat dipastikan dia adalah Shadow. Lloyd setuju, tapi dia membuat rencana terpisah dengan rekan-rekan militernya. Ketika wali kota Pyonghwa dan para penjaga mengantar Lloyd ke rumah persembunyiannya, Lloyd tiba-tiba ingin berpindah haluan di tengah jalan, percaya bahwa Shadow yang asli akan mengikutinya. Sementara itu, di pusat kendali GPS Lloyd dan wali kota hilang dari pengawasan, membuat wakil komisaris Lee panik dan meminta bantuan Yongok untuk mengejar mereka. Song-tae entah bagaimana bisa mengetahui lokasi terbaru Lloyd, dan dia sudah membidiknya dari atas gedung dengan senapan laras panjang. Namun sebelum dia menarik pelatuknya, Jae-hoon datang dan berusaha meyakinkannya bahwa menyingkirkan Lloyd tidak akan mengubah apapun. Song-tae mempertanyakan nasib rekan-rekannya yang sudah meninggal, dan Jae-hoon berkata bahwa itu salahnya sebagai pemimpin yang tidak bisa melindungi mereka dengan baik. Song-tae yang masih dibutakan dendam turun dari gedung untuk melenyapkan Lloyd. Akan tetapi, Yongok tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Sementara wali kota pergi bersama para penjaganya ke tempat yang aman. Lloyd berhasil melumpuhkan Song-tae ketika Jae-hoon mengejarnya dan bertemu lagi dengan Yongok. Sebagai teman Yongok, kesempatan untuk kabur sekali lagi bersama Song-tae. Jae-hoon yang sudah merelakan masa lalunya berdamai dengan Lloyd dan memintanya untuk menjaga Yongok. Bersamaan dengan itu, Song-tae yang belum menyerah melepaskan tembakan ke arah Lloyd. Tapi Jae-hoon melindunginya dan mengorbankan nyawanya. Pasukan Mountain Hawk yang baru tiba langsung melenyapkan Song-tae. Sementara Yongok menangisi kepergian Jae-hoon yang banyak berjasa untuknya dan membantunya melewati masa-masa sulit. Sosok Shadow yang sebenarnya masih belum terungkap. Tapi Lloyd mendapatkan petunjuk untuk menemukannya, di mana Shadow adalah orang yang selalu ada di sekitarnya. Selama ini, orang yang justru berusaha menjaganya dan pura-pura peduli kepadanya. Meski sulit percaya, Lloyd sangat yakin bahwa Shadow adalah wali kota Pyonghwa. Dialah yang memberitahu Song-tae mengenai lokasi terbaru Lloyd melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan membagikannya secara real time. Menyadari rencananya gagal total, wali kota meminta perlindungan para penjaga dan berbohong berkata bahwa Shadow berencana menyingkirkannya. Untuk memperparah keadaan, dia mengarang cerita bahwa orang yang berusaha merusak perdamaian adalah agen rahasia dari Korea Utara, membuat wakil komisaris Lee dan Park saling berselisih dan menyalahkan. Bersamaan dengan itu, Lloyd dan Yongok kembali ke pusat kendali untuk menangkap wali kota. Beruntung wakil komisaris Lee dan Park menurunkan ego mereka atas nama perdamaian dan saling menurunkan senjata. Tapi sebelum Lloyd menceritakan kebenarannya, wali kota membalikan keadaan dan menyandera Lloyd yang lengah. Sama seperti kelompok Violet. Wali kota tidak percaya pada perdamaian, karena itu merusak nilai hidupnya. Perselisihan, kekacauan, dan peperangan. Hal-hal seperti itu yang menjadikannya berarti dan sangat dibutuhkan oleh negara ketika Korea Utara dan Selatan masih berkonflik. Jika perdamaian terwujud, dia hanya akan menjadi pejabat biasa yang tidak punya kekuatan untuk mengendalikan ketakutan dan tidak bisa menjadi sosok pahlawan yang didambakan masyarakat. Lloyd berusaha meyakinkan Yongok untuk menembaknya dan mengakhiri semuanya, tapi dia tidak sanggup. Wakil komisaris Lee tidak sengaja menembak Lloyd dan pasukan Mountain Hawk langsung menangkap wali kota saat dia lengah. Yongok terus menangis dan terus mengatakan bahwa dia sangat mencintai Lloyd. Menikmati pengakuannya, Lloyd juga berkata bahwa dia mentainya dan memperlihatkan rompi anti peluru yang menyelamatkan nyawanya. Yongok yang merasa langsung menciumnya dengan penuh kasih sayang. 동무들! 살 신심이 없어. 그냥 쏴!
사랑하고 정말 사랑하고 아우. 그 표정 익숙한데. Setelah apa yang terjadi, wali kota Pyonghwa dipenjara atas semua kejahatan yang ia lakukan dan keterlibatannya dengan kelompok anti-unifikasi Violet, pasukan Mountain Hawk menjadi sorotan karena mereka berperan penting dalam penangkapannya. Yongom sudah pensiun dari militer, tapi dia masih menjadi bagian dari Mountain Hawk dan siap menjaga perdamaian bersama pasukannya. Segera setelah ini, Lloyd dan Yongok mengunjungi Mire di rumah sakit sebelum operasinya. Lloyd juga memberitahu Yongok bahwa sebelum kematiannya, Jae-hoon pernah mengunjunginya. Jae-hoon ingin menangkap Shadow sebelum dia pergi untuk selamanya. Dan perdamaian yang didambakan semua orang bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dengan ditangkapnya Shadow, Yongok yang saat itu ditahan bisa dibebaskan. Karena belum pernah melihat Shadow secara langsung, Jae-hoon berencana memasang jebakan untuk menangkapnya. Dan begitulah bagaimana Lloyd menyusun rencana terpisah bersama rekan-rekan militernya, menjadikan dirinya sebagai umpan dan menunggu kehadiran Shadow. Melalui cerita ini, Yongok menyadari bahwa Jae-hoon begitu peduli kepadanya, dan pada akhirnya, dia berada di jalan yang benar. Operasi Mire berjalan lancar. Ketika Lloyd mengurus administrasinya, dia bertemu dengan Song-i yang kini berada di kursi roda. Kondisinya mulai membaik, dan Lloyd merasa sangat bersyukur. Song-i berjanji akan hadir di konser Vita setelah Lloyd menyelesaikan wajib militernya, dan Lloyd dengan senang hati menunggu momen tersebut. Di kamar rumah sakit Mire, Lloyd meminta Yongok menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Tapi dia menolak, mengatakan dia tidak ingin menikah dengannya dalam waktu dekat. Selama tinggal bersama pengasuhnya, Mire berhubungan baik dengan tetangganya, penjaga toko yang merupakan pasangan Korea Selatan dan Utara. Saat mereka menikah, Lloyd dan Yongok hadir di pesta pernikahannya. Lloyd bertanya sekali lagi kapan Yongok mau menikah dengannya, dan dia menjawab saat waktunya tiba. Yongok sudah mencari tahu bahwa seorang idol dilarang menikah jika mereka masih ingin berkarir. Sebab itu dia tidak mau menikah dengan Lloyd dalam waktu dekat. Lloyd senang kekasihnya, begitu pengertian. Dan dia sangat bahagia ketika Yongok mendapatkan bunga lempar dari pengantin di pesta pernikahan. Di pesta pernikahan itu, grup Vita tiba-tiba muncul mengejutkan semua orang termasuk pasukan Mountain Hawk yang juga hadir di pesta tersebut. Lloyd segera bergabung dengan grupnya untuk bernyanyi. Mire yang sudah sehat sangat antusias. Semua orang ikut bernyanyi dan menari bersama dengan sangat bahagia. Sementara Yongok tidak bisa melepaskan pandangannya dari Lloyd dan tersenyum bangga kepadanya. Di akhir film, ketika pesta pernikahan selesai dan pasukan Mountain Hawk termasuk Lloyd mendapat panggilan misi baru untuk menjaga perdamaian. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia guys, seluruh alur dari film My Military Valentine. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya Bagol Banter Tong Setan dan si Otong mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget. Yang tenang, tidak perlu buru-buru, tidak perlu nyusuh-nyusuh. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya sekarang, tengah kopinya, bakar udutnya, dan see you next video. Bye-bye.